Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulu Sabina dengan NIM 22221195. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan sediaan pap smear. Tentunya kita akan bahas apa sih pap smear itu gitu ya. Jadi pap smear adalah prosedur untuk mendeteksi kanker leher rahim atau kanker serviks pada wanita. Nah, pap smear juga dapat menemukan sel-sel abnormal atau lesi kanker di leher rahim yang dapat berkembang menjadi kanker. Jadi pap smear ini merupakan suatu pemeriksaan untuk mendeteksi nih apakah ada kira-kira sel-sel abnormal yang nanti akan berubah menjadi kanker. Untuk tujuan pap smear sendiri, sejalan dengan tadi penjelasannya bahwa pap smear ini bertujuan untuk mendeteksi kanker leher rahim sejak dini. Jadi pemeriksaan ini dianjurkan setiap 3 tahun sekali pada wanita usia 21 tahun ke atas, dan bagi wanita usia 30 sampai 65 tahun itu biasanya 5 tahun sekali. Nah, biasanya bisa juga dikombinasikan dengan pemeriksaan HPV atau human papilloma virus. Jadi memang dilakukannya ini pada wanita yang sudah 21 tahun ke atas, dan juga biasanya pada wanita yang sudah pernah mengalami hubungan seksual. Nah, pap smear sendiri ini juga dianjurkan bagi wanita yang berisiko tinggi terkena kanker leher rahim tanpa memandang usia. Nah, juga bisa dilakukan, berarti kan tadi jangka waktunya 21 tahun ke atas, tapi bisa juga di bawah itu ketika memang lebih berisiko tinggi. Wanita itu adalah yang memiliki faktor-faktor seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu adalah memiliki riwayat keluarga dengan kanker serviks. Nah, biasanya untuk faktor hereditas atau untuk faktor keturunan ini memang juga memiliki peran yang sangat penting dalam kita memilih untuk siapa yang lebih baik untuk melakukan prosedur FIV-tes atau pap smear, karena yang punya riwayat keluarga dengan kanker serviks tentunya akan berisiko lebih tinggi dibanding yang tidak punya riwayat. Yang kedua yaitu adalah mendapatkan hasil yang abnormal lesi prakanker pada pap smear sebelumnya. Jadi seorang itu sudah pernah pap smear, lalu dia sudah didapatkan hasil abnormal atau lesi prakanker. Nah, ketika sudah didapatkan, maka dia lebih baik untuk melakukan pap smear ulang atau pap smear selanjutnya. Lalu selanjutnya itu memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya menjalani transplantasi organ, kemo, atau obat kortikosteroid dalam jangka panjang. Lalu juga jika ada PMS atau penyakit menular seksual seperti herpes atau chlamydia, lalu memiliki lebih dari satu pasangan seksual, suka memiliki kebiasaan merokok, dan juga menggunakan obat diet Stilbetros atau DS. Jadi orang-orang berikut yang memang lebih dianjurkan untuk pemeriksaan pap smear lebih awal dari 21 tahun. Tentunya dalam proses pap smear juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya yang harus diperhatikan yaitu selama 2 hari sebelum pap smear, dokter menyarankan pasien yang pertama yaitu adalah tentang berhubungan seks. Jadi membersihkan bagian dalam vagina atau douching dengan air, cuka atau cairan lainnya. Lalu juga jangan memasukkan obat apapun ke dalam vagina, termasuk misalnya kayak cairan pembersih vagina, obat-obatan untuk vagina, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk prosedur pap smear sendiri ini ada beberapa prosedur, diantaranya yang pertama, pasien akan diminta untuk melepaskan pakaian bawah. Setelah itu akan meminta pasien berbaring di meja dengan lutut menekuk dan paha terbuka atau seperti posisi litotomi. Lalu dokter akan memasukkan spekulum cocor bebek ke dalam vagina. Alat ini berfungsi untuk membuka dinding vagina sehingga bagian leher rahim akan terlihat. Nah, pada proses ini pasien mungkin akan merasa tidak nyaman, jadi bisa dianjurkan untuk lebih rileks. Lalu dokter akan mengambil sampel jaringan di leher rahim menggunakan suatu sikat khusus ataupun seperti spatula. Setelah selesai, dokter akan menyimpan sampel tadi di dalam wadah khusus dan akan memeriksanya di lab. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarnya. Kan di gambar ini pertama maka diposisikan seperti litotomi, lalu dimasukkan untuk spekulumnya sampai leher rahim itu terlihat. Lalu soft brush dan juga spatula akan seperti mengusap untuk di bagian mulut cervix. Lalu akan diletakkan di kaca preparat ataupun dimasukkan ke dalam suatu botol yang telah diisi oleh cairan untuk diperiksa di lab. Setelah pap smear, setelah prosedur dilaksanakan, pasien dapat beristirahat. Selama itu mungkin belum diperbolehkan untuk pulang. Misalnya kita akan pantau apakah mengalami sedikit pendarahan. Jika mengalami gejala perburukan, pasien akan mendapatkan prosedur
selanjutnya. Tetapi jika tidak ada gejala perburukan, maka biasanya boleh untuk pulang setelah prosedur pap smear. Jika ditemukan sel abnormal atau negatif, maka pasien tidak dikatakan bahwa pasien tidak menderita CA cervix. Lalu jika hasil negatif juga tidak perlu untuk mengulangi sampai jadwal pap smear berikutnya, misalnya 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Hasil pap smear dikatakan positif jika pasien memiliki sel-sel abnormal, baik itu kanker ataupun lesi prakanker. Jadi ada beberapa jenis sel cervix abnormal, misalnya ada squamosa atipikal di jaringan yang melapisi dari bagian luar leher rahim. Lalu juga squamosa intraepitel, yaitu sel-sel epitel abnormal yang tergantung pada derajat yang ditunjukkan. Lalu glandular atipikal yang menghasilkan lendir tumbuh di dalam serviks. Lalu juga pemeriksaan pap smear ditemukan sel-sel abnormal, maka tentunya jika ditemukan sel-sel yang abnormal, maka kemungkinan besar pasien menderita kanker. Tetapi memang bisa dilakukan pemeriksaan selanjutnya ataupun pemeriksaan lanjutan yang akan dilaksanakan mungkin beberapa hari atau beberapa waktu kemudian. Di sini untuk sel-sel abnormalnya akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Seperti ini. Jadi untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Jika ada infeksi atau HPV viral persistence, maka sebenarnya mulut rahim itu kan seperti hanya ada lubang kecil dan juga normal ya, seperti gambar yang pertama. Tetapi gambar pertama itu sebenarnya juga tidak abnormal, tetapi memang belum parah. Jadi dia memang ada pembengkakan sedikit, lalu juga seperti ada lesi-lesi. Lalu jika semakin parah, maka seperti ada pendarahan yang sangat besar di situ. Seperti sariawan seperti itu ya teman-teman. Tetapi memang ada lesi-lesi yang jelas. Jika sudah seperti ini, tentunya sudah fix bahwa seseorang ini menderita cancer cervix. Terima kasih, see you next video.